Selamat datang teman-teman semua di video perkuliahan mata kuliah pemrograman komputer kali ini. Sebelum memulai video perkuliahan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Johan Christian dari Statistika 2019. Bisa dilihat fotonya di sini ya. Dan saya ditemani oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama aku Adira dari Statistika Unpad 2019. Nah, di sini kami akan bantu teman-teman semua untuk memahami pemrograman komputer, khususnya Python. Baik, di perkuliahan pemrograman komputer kali ini kita akan menggunakan aplikasi Python. Dan di bab kali ini juga kita akan mengenal apa itu Python, baik dalam segi instalasi maupun penggunaan aplikasi itu sendiri. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dinamis yang dapat digunakan di berbagai bidang. Python sendiri dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Selain itu, Python juga merupakan aplikasi open source sehingga dinamis dan dapat diupdate mengikuti kebutuhan engineer-engineer atau pemakai-pemakainya. Python juga bisa dijalankan menggunakan aplikasi IDE atau Integrated Development Environment. IDE sendiri adalah sebuah front software atau software yang bekerja untuk software lainnya yang memiliki fitur editor, tools, debugger, dan compiler untuk membuat program Python. Intinya, untuk mempermudah dalam penulisan, editing, testing, dan compiling script untuk aplikasi yang diinginkan. Selain itu, IDE umumnya merupakan software GUI atau Graphical User Interface sehingga lebih mudah untuk digunakan. Beberapa IDE yang cukup dikenal karena penggunaan yang banyak adalah Komodo, Anaconda, WinPython, Jupyter Notebooks, Spider. Nah, dalam pembelajaran bahasa Python ini kita lebih fokus dengan menggunakan Spider ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar pemrograman Python. Yang pertama ada identifier atau bentuk pengenal atau bentuk identifikasi nama sebuah variabel. Cirinya itu harus menggunakan huruf awalnya, baik huruf besar maupun huruf kecil atau garis bawah. Dan tidak boleh menggunakan angka atau bentuk khusus lain seperti lambang atau dolar atau persen. Selanjutnya saya akan mencontohkan identifier itu sendiri. Misalnya saya akan menganalisis hasil penjualan saya selama 30 hari. Jadi untuk variabel pertama, hari pertama, saya bikin identifiernya hari 1 dan misalnya sebesar 70.000 misalnya. Kemudian hari 2 50.000 dan hari 3 80.000. Bisa kita lihat di sini harus diawali dengan huruf, baik itu kapital maupun huruf kecil dan underscore. Nah, coba kita run ya. Kita run. Nah, tidak ada permasalahan di sini. Bagaimana jika diawali dengan angka? Kita coba run. Nah, syntax error berarti untuk itu tidak boleh diawali dengan angka, harus diawali dengan huruf. Nah, bagaimana jika spasi? Hari spasi 5. Kita run. Nah, itu juga error. Jadi, kaidah tadi tidak boleh menggunakan angka di awalnya atau spasi. Nah, unit terkecil di dalam script Python itu dikenal sebagai token yang mewakili tanda baca, kata-kata yang dicadangkan, dan setiap kata individual dalam pernyataan. Nah, kata-kata kuncinya itu sudah ada, bisa dilihat dalam tabel ini. Kemudian, Python bersifat case sensitif yang mana artinya huruf besar dan huruf kecil memiliki perbedaan. Sehingga jika ada fungsi yang seharusnya huruf kecil dibikin huruf besar, maka akan muncul pesan error. Selain itu, Python juga sensitif terhadap tanda kurung dan indentation. Misalnya kita akan menjalankan fungsi print untuk hari pertama. Jika tidak menggunakan tanda kurung, maka sintaks akan error. Kita coba. Nah, sintaks error. Maka seharusnya fungsi print menggunakan tanda kurung. Nah, benar. Tidak hanya fungsi print, fungsi-fungsi yang lain juga harus menggunakan tanda kurung. Nah, bagaimana jika
terdapat indentation seperti ini. Kita coba ya. Nah, indentation error, unexpected indent. Jika indentation yang digunakan tidak seharusnya, maka akan error. Perlu diperhatikan ini.